Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berhenti sejenak di tengah malam, saat dunia terasa sunyi dan napas terasa lebih pelan, lalu bertanya dalam hati, apa yang akan tersisa dariku ketika aku telah pergi? Inilah pertanyaan yang sering datang diam-diam, tanpa diundang, terutama ketika kita melihat liang lahat, mendengar kabar kematian, atau merasakan tubuh yang mulai lelah oleh usia dan ujian hidup. Banyak orang sibuk mengumpulkan harta, membangun nama, mengejar pengakuan, namun lupa satu hal paling mendasar. Kematian memutus hampir semua yang kita banggakan, kecuali amalan tertentu yang Allah beri keistimewaan untuk terus mengalir pahalanya. Rasulullah dengan penuh kasih mengingatkan bahwa ketika anak Adam meninggal, terputuslah amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak syalih yang mendoakannya. 3 ini bukan sekadar teori, tapi jalan sunyi menuju kemuliaan yang sering terabaikan. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu dengan nada lembut dan tanpa menghakimi untuk menyimak hingga akhir. Dan jika hatimu merasa tersentuh, jangan lupa subscribe dan share agar kebaikan ini juga mengalir pada orang lain, karena bisa jadi satu klik darimu menjadi sebab pahala yang tak terputus. Sedekah jariah, amalan pertama, bukan hanya tentang memberi lalu selesai, ia tentang menanam manfaat jangka panjang. 1 mushaf Al-Quran yang diwakafkan dan dibaca ratusan kali, 1 sumur yang mengalirkan air bagi dahaga, 1 masjid kecil di pelosok yang menjadi saksi sujud orang-orang. Sederhana semuanya menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah memilih memberi daripada menahan. Sedekah jariah mengajarkan kita keikhlasan tingkat tinggi. Memberi tanpa perlu melihat hasilnya, beramal tanpa menuntut nama, menanam tanpa menunggu panen di dunia. Disinilah hati diuji. Apakah kita memberi karena Allah atau karena ingin dikenang manusia? Dan justru ketika jasad kita telah berbaring dalam gelapnya kubur, amal ini datang sebagai cahaya yang menenangkan, seolah berkata, tenanglah, kebaikanmu masih bekerja. Jika sedekah jariah adalah amal yang bekerja setelah kita tiada, maka ilmu yang bermanfaat adalah amal yang berbicara atas nama kita. Ia mengalir dari lisan ke lisan, dari hati ke hati, dari satu amal ke amal lain. Ilmu bukan hanya kitab tebal dan majelis besar. Ia bisa berupa 1 nasihat yang menguatkan, 1 tulisan yang meluruskan niat, 1 video dakwah yang menenangkan jiwa, atau 1 contoh akhlak yang diam-diam ditiru orang lain. Betapa banyak orang yang tak pernah bertemu kita, namun berubah hidupnya karena 1 ilmu yang pernah kita bagikan. Setiap kali ilmu itu diamalkan, salat menjadi lebih khusyuk, taubat menjadi lebih jujur, dosa ditinggalkan karena paham, maka pahala kembali kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Inilah keadilan Allah yang begitu indah. Namun ilmu juga menuntut amanah. Ia harus lurus, lembut, dan menuntun kepada rahmat, bukan kesombongan. Ilmu yang bermanfaat lahir dari hati yang takut kepada Allah, bukan dari ego yang ingin menang debat. Maka bertanyalah pada diri kita, ilmu apa yang akan hidup setelah aku mati? Apakah jejak digitalku menenangkan atau justru melalaikan? Apakah kata-kataku mengundang taat atau menormalisasi maksiat? Di tengah dunia yang bising, 1 pesan yang jujur bisa menjadi oase. Dan jika hari ini engkau belum mampu mengajar banyak orang, mulailah dari 1, keluarga, sahabat, atau bahkan dirimu sendiri, karena Allah menilai kesungguhan, bukan keramaian. Amalan ketiga adalah yang paling mengharukan. Anak syalih yang mendoakan orang tuanya. Doa anak bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah buah dari pendidikan, teladan, dan kesabaran yang panjang. Ketika seorang anak mengangkat tangan di sepertiga malam dan berkata, "Ya Allah, ampuni orang tuaku," maka doa itu menembus langit, mengetuk pintu rahmat, dan menjadi hadiah yang tak ternilai bagi orang tua yang telah tiada. Karena itu, mendidik anak bukan hanya menyiapkan masa depan dunia mereka, tapi juga menyiapkan masa depan akhirat kita. Ajarkan salat bukan dengan marah, tapi dengan contoh. Tanamkan adab bukan dengan ancaman, tapi dengan kasih. Jadikan rumah sebagai madrasah, cinta kepada Allah. Dan bagi yang belum memiliki anak, jangan berkecil hati. Setiap kebaikan yang membuat orang lain mendoakanmu, insya Allah bernilai sama di sisinya. Pada akhirnya kematian memang pasti, namun cara kita dikenang di langit ditentukan oleh apa yang kita tinggalkan di bumi. Maka mari menanam hari ini meski kecil, meski sunyi. Semoga Allah memudahkan kita membangun sedekah jariah, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dan melahirkan generasi yang mendoakan. Allahumma khatim lana bil khair. Terima kasih telah menyimak dengan hati terbuka.
Jangan lupa subscribe dan share agar cahaya ini terus mengalir, dan semoga setiap langkah kebaikan menjadi saksi yang menenangkan ketika kita kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.